Ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama kami kekal di surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fasubhana man khassahu sallallahu alaihi wa sallam bi ashrafil manasib wal maratib. Ahmaduhu ala ma manaha min al mawahib. Wa ashhadu an la وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير هائل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أول ما نستفتح به رادح بيني ورداء عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام. يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم وضع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم: فأنبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام، وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الذكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاه وقط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال: علمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختم ويدخله الصندوق. فلما مات بفتاته فإذا في نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. صلى الله عليه. يكف شعره ويتزن على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون بصلاة كصفوفهم في الكتاب. صلى الله عليه. قلوبهم مصائفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. ثلثي يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. وثلثياتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم. وثلثياتون بذنوبهم وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون: يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال. صلى الله عليه. غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Peace. Sekali lagi yang kencang. Peace. Sekali lagi tangan kita semuanya diangkat. Peace. Terima kasih. Kenapa saya selalu mengucapkan ini 3 kali? Hubungan sampai sekarang saya punya tugas yang berat. Saya dari mulai Oktober tahun yang lalu sudah setahun diangkat menjadi Duta Perdamaian Dunia PBB untuk wilayah Indonesia. 1 tahun yang lalu. Jadi sampai hari ini saya masih memban tugas itu. Jadi slogannya adalah peace, artinya damai. Jadi peace itu artinya damai. Karena saya melaksanakan tugas itu, jadi saya selalu kalau sudah salam ya tentu akan saya ajak untuk damai. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khairan hafizah wa huwa arhamur rahimin. Maka sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemelihara dan Dia adalah yang maha pengasih tanpa pilih kasih dan maha penyayang tanpa pandang bulu kepada siapa yang Dia sayang. Melalui ayat ini saya ingin mengajak kepada hadirin dan hadirat sekalian, sudah saatnya kita berpikir bukan ke belakang, tapi berpikir ke depan. Berpikir ke depan, sehingga yang dihilangkan oleh kita adalah egois. Artinya hidup individual yang seyogianya itu segera dibuang, tidak digunakan untuk sebagai patokan hidup kita. Ke depan seyogianya kita mau melaksanakan hidup secara berdampingan, saling bahu-membahu, saling jaga di antara kita dengan apa yang kita miliki, saling hormat menghormati dan tidak saling jegal, tidak saling sikut dan tidak saling tonjok sesama kita. Karena ujung-ujungnya kita semua pengen masuk surga. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa hidup berdampingan dengan damai, surga gak bakal kita dapatkan. Betul? Baik, hadirin. Ada sabda Nabi yang saya sangat terkesan. Irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Ini kayaknya Habib Ahmad di depan. Saya ngomong begini cuma sambil nunggu Habib Ahmad aja.
Karena kalau anak Jamarut udah bosen liatin muka saya gitu ya. Gitu, jadi artinya untuk hari ini saya nggak ceramah saya, gitu ya, gitu. Karena ada Habib gua ini. Kalau saya ceramah juga, di sana Habib gua ceramah juga, waduh sampai jam berapa selesai. Kalau saya ini kan cuman nggak ada rotan akal bujadi gitu. Kalau lagi mau itu kayak begitu gitu ya. Ya. Jadi kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Saling berkasih sayanglah kalian dengan yang ada di bumi, maka akan diberi kasih sayang oleh yang di langit. Ini kalimatnya kalimat umum dan gak dibilangin. Jadi atopnya ini tidak khusus, tapi maktubnya itu kepada seluruh yang ada di muka bumi, bukan hanya kepada manusia. Berkasih sayanglah kalian dengan yang ada di muka bumi. Jadi bukan hanya manusia, sama binatang pun kita harus saling berkasih sayang. Makanya sama Nabi, bakar semut aja gak boleh. Ini kira tukangnya nih bakar semut rang-rang, itu dilarang sama agama itu. Artinya kita jangankan sama orang, sama binatang aja kita gak boleh ribut, apalagi sama orang. Apa sih yang mau diributin sama kita? Betul? Rebutin makanan yang enak, ujung-ujungnya jadi tai, betul nggak? Atau mau diributin makanan, ributin orang yang cakep sampai main bunuh-bunuhan, ujung-ujungnya nenek-nenek jelek juga, betul nggak? Betul nggak? Ributin harta sampai pada saling membunuh, ujung-ujungnya ditinggalin juga, mampus juga ke orang, bener nggak? Betul nggak? Ngapain kita hidup kayak begitu? Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan damai. Damai itu. Peace. Damai aja udah. Betul nggak? Betul nggak? Kan imam kita ikutin, nah, kalau imamnya salah kita ngikutinnya salah, ya hancur semua ke neraka. Benar. Jadi kalau yang baik gimana? Imam salah, makmum ketika ngikutin benerin kalau salah, jangan diikutin. Kalau mau damai, ini kadang-kadang bocor di atas, bukan naik dibetulin di atas, jangan sampai bocor. Kita ambil ember di bawah lah. Masya Allah. Betul nggak? Jadi itu namanya ember, nampungin bocoran. Kalau bocornya dikit masih dapat ditampung sama ember. Lah kalau bocornya banyak, banjir, kelelep semuanya, kagak ada yang tolong, bener nggak? Betul nggak? Makanya kalau ada bocoran tutupin buru-buru, jangan nungguin bocoran tuh, nggak ada main dulu kalau begini mah. Ini mengajakin berantem kalau begini. Iya, mana Habib Ahmad ya? Ya Allah. Kata ibu-ibu, kapan dia Habib Ahmad datangnya nih? Habib Muhammad lagi, mana udah jelek lagi mukanya. Ya Allah. Kalau dulu mah pentingan aja, kena ganteng. Sekarang begini gue udah gak ada. Parah ya. Rompong. Laki-laki. Saya kemarin waktu ditanya sama orang, pondok pesantren Ain Roma 2 tahun gak pernah pakai masker. 2 tahun gak pernah pakai masker. Terus
nggak pernah ada jaga jarak. Jumat biasa aja di masjid saya. Ya, semuanya nggak ada yang pakai masker. Kalau ada yang pakai masker, saya begitu sholat, Pak maaf ya, kita mau ngadep Allah, buka aja maskernya ya. Insya Allah Bapak nggak sakit. Saya ngikutin nggak ada yang ngikutin, yang sakit kagak boleh ikut ke masjid. Sholat di rumah aja, yang sakit. Kalau yang sehat juga nggak boleh ke masjid, ngapain? Betul nggak? Betul nggak? 2 tahun ternyata tidak ada satupun santri saya yang kena corona. Makanya itu ada orang yang mistek sama saya. Pak Habib, 2 tahun nggak pernah pakai masker dalam keadaan corona yang begitu gawat. Sampai sekian ratus ribu orang mati. Nah, orang mati mau 100 ribu, 100 juta juga nggak maunya Allah, silakan aja. Betul nggak? Emang kita bisa tahan mati? Orang lagi sehat juga kalau waktunya mati mau mati aja. Betul nggak begitu? Oke, dia bilang, ini saya mau nanya, rahasianya apa? Rahasianya cuma satu, saya nggak berantemin corona, saya mah damai sama corona, dia bilang gitu. Tiap hari kalau saya mau keluar dari rumah, saya begini, Assalamualaikum ya corona, jawab lu, kalau nggak jawab lu dosa lu, sebab jawab salam itu adalah wajib hukumnya. Gitu kata kita sama corona. Ya corona kepaksa jawab. Kata corona, waalaikumsalam. Artinya apa? Keselamatan buat kamu. Makanya corona gak jadi sama kita ngasih penyakit. Kagak. Karena gue udah damai sama corona. Alhamdulillah. Gitu. Ini bukan sama salaman, malah marah-marah sama corona. Kurang ajar nih, kecil-kecil membahayakan. Makanya disebutin sama polisi, pakai masker harga mati, kagak pakai masker bakal mati. Buset, kata-kata begitu itu kata-kata luar biasa banget itu. Yang namanya manusia yang ngomong bakal mati, yang dimasakin spanduknya bakal mati, yang kena corona mati, betul nggak? Makanya kalau kita pikir sebenarnya benar juga tuh ngomong ya, pakai masker harga mati, artinya bertahan, ujungnya mati-mati juga. Nggak pakai masker bakal mati, sama aja. Mana yang benar ngomongan? Benar begitu? Makanya daripada kita pikirin omongan yang kagak benar semuanya, kita bikin-bikinnya damai sama corona, damai. Corona, itu kan ciptaan Allah. Ini rumah Allah, masjid gua mau ibadah. Kalau berjamaah dapat 27 derajat, itu jangan ikut masuk ya corona. Awas lu mau masuk lo, gua sentil mampus juga. Ya kan kagak corona bisa sentil, betul nggak? Betul nggak? Ya, kita gituin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corona didoain girang banget gitu. Girang. Selamatan buat kamu wahai corona, dan berkah Allah dan rahmat Allah. Dia bilang jawab, waalaikumsalam. Selamatan buat kamu, buat Habib, buat santri, buat semuanya. Alhamdulillah. Dan rahmat Allah dan berkah Allah ada. Berkah sampai sekarang. Akhirnya Kementerian Agama memberikan piagam penghargaan Pondok Pesantren Al-Rahmah seprovinsi Banten kebal COVID corona. Alhamdulillah. Padahal tidak pernah pakai masker. Tadinya semua pada curiga sama kita. Gua tidak ikutin aturan pemerintah. Sekarang dikasih penghargaan. Tanda tangan dalam Kementerian Agama. Cuma satu-satunya pondok pesantren Al-Rahmah yang tidak pernah libur 2 tahun selama ada corona, dan tidak ada satupun anak yang kena corona, karena kita damai sama corona. Apa yang dimaksudkan damai kena corona? Karena saya ingat hadis tadi, irhamu man fil ardi, berkasih sayanglah kamu dengan siapa saja yang ada di muka bumi. Coba kita kalau mau masuk hutan, yang paling takutin apa? Ayo jawab, kalau kita masuk hutan yang paling takutin. Macan. Kan ada hutan dia macan. Makanya kita kalau masuk hutan, assalamualaikum. Begitu ada macan lewat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya macan. Waalaikumsalam katanya. Mas selamat ya. Emang dia nggak tahu hukum? Dia kan ciptaan Allah juga, betul nggak? Betul nggak?
Makanya sekali lagi belajarlah damai. Sama binatang aja kita perlu damai, apalagi sesama manusia. Iya, betul nggak? Jangan ribut dikedepankan, tapi damailah dikedepankan. Indonesia ini dari dulu kan terkenal dengan sopan santunnya, betul nggak? Terkenal dengan tepuk selironya, terkenal dengan Pancasilanya. Kok sekarang jadi pada begini? Ya, Pak, musibah satu hari se-Indonesia ada yang hitung 500 kali musibah sehari. Dari tahun 2006, dari sejak ada tsunami. Sebulan 500 kali. Dibagi sehari berapa kali? Ayo. Sebulan 500 kali. Dibagi 30, 500 satu kali. 500 dibagi 30, bagi 3 dibagi 30, 15 kali, 15 kali, ya 17 kali satu hari, sebulan 500 kali, setahun berarti 6.000 kali musibah setahun. Bayangin coba, banjir, gempa, tanah longsor, kebakaran, kapal meletus, kapal jatuh, tenggelam, tabrakan, ya, pukul mobil nyelonong, tabrakan, 10 orang, 20 orang mati, betul nggak? Tuh. Sekarang pertanyaannya, berapa penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam? Berapa persen? Hah? Ayo. 80% dah. Sekarang 80%, betul. Yang 80% kalau lagi sholat doanya pengen dapat musibah apa pengen selamat dari musibah? Kenapa musibah jarang terus ada sampai setahun 6.000 kali? Dari tahun 2006 sampai tahun 22 berapa ribu kali itu musibah? Berarti doanya umat Islam kagak dikabul. Betul? Betul? Kenapa kagak dikabul? Karena hatinya jahat. Betul nggak? Betul nggak? Gak mau damai dalam hidup, maunya ribut melulu. Iya, iya. Bensin naik kita yang ribut. Bensin naik kita yang ribut. Bensin di Indonesia paling murah, Pak. Kita mestinya ngomong kayak begitu. Jangan ada bensin naik lagi 10.000 lagi. Waduh, mana gaji gua cuma sekian. Gua bangun bensin aja habis. Dan kita nyumpain diri kita sendiri, namanya kayak begitu. Betul nggak? Itu namanya kita nyumpain diri kita sendiri. Kita ngomong, waduh, udah naik lagi dari bensin kacau, udah susah dah gua dah. Dan kita belum apa-apa kita ngomong susah. Dan kalau dikasih susah, siapa yang ngomong? Lagi kita sendiri yang ngomong. Betul nggak? Betul nggak? Kalau ada orang yang nanya, bensin naik kagak? Bensin murah. Jadi maksudnya apa? Mau berapa duit juga kita bisa beli, namanya murah. Sekarang udah 10.000 kita bilang mahal. Kita kalau pakai mobil sekarang masih bisa nggak beli bensin? Pengen tahu nggak beli bensin? Nggak jalan mobilnya. Betul nggak? Masih bisa nggak pada beli bensin? Yang punya mobil masih bisa nggak pada beli bensin? Saya aja punya mobil tiap hari kita keluar nggak cukup 100.000 masih bisa saya beli bensin, betul nggak? Berarti itu nggak mahal. Itu namanya murah. Yang mahal artinya kita kagak kebeli.
Jadi kalau menilai harga itu yang penting kebeli. Betul? Betul? Yang penting mahal murah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu cuma fata morgana. Kata kita mahal, kata orang kaya murah. Kata kita murah, kata orang kaya mahal banget. Betul nggak? Jadi bilang kali kayak begitu. Itu namanya dunia. Makanya berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah dengan nikmati hidup, jangan mikirin itu. Ini Ustaz Saroni ini diam-diam di sekolahnya dibangun lagi. Di belah sana udah punya pemakaman buat itu. Emang punya duit ya? Ustaz Saroni saya tahu banget, dia bukan orang kaya, dia orang miskin, lebih miskin dari saya. Tapi dia masih bisa bikin kayak beginian, masih bisa gratisin anak yang sekolah TPA. Lihat di sana mau dirajat, ada sekolah mau masuk TPA 60 juta bayarnya. Lah kalau orang hutan jati yang kayak kita begini bayar 60 juta sebulan, sanggup? Sanggup nggak? Sanggup nggak? Nah sekarang saya bilang orang miskin ini Ustaz Saroni, tapi dia bikin bisa gratis sampai 200 anak yang belajar di sini. Berarti dia orang kaya, orang miskin? Orang kaya. Lalu dia nggak bayar aja gratis, dia masih bisa makan. Gajinya digaji sama Ustaz Saroni, masih bisa makan gurunya. Alhamdulillah. Makanya nikmatin kalau hidup, jangan suka dipikirin, betul nggak? Ini apa-apa dipikirin, gila kita bikin apa dulu. Udah kita alhamdulillahin aja. Yang belum kawin kalau udah punya duit buru-buru nikah jangan dipikirin, nikmatin. Woi kawan, punya perawan gitu ada yang mau lama nanya dulu kerjanya apa toh, gajinya berapa? Ya gajinya cuma 15.000 satu aja. Toh kamu anak kawin sama anak gua malu, anak gua bisa kelaparan. Dipikirin sama dia 15.000 gajinya. Mendingan yang punya gaji 15.000 apa mendingan yang nganggur? Ayo, mendingan yang punya gaji 15.000 mendingan yang nganggur? Mendingan punya gaji 15.000 namanya masih pegang duit 15.000 daripada yang kagak sama sekali. Betul nggak? Ini mah yang gaji 15.000 kagak mau, yang nganggur apalagi, yang nyari yang gede kagak mau datang, akhirnya jadi perawan tua, bego. Betul nggak? Nikmatin hidup, damai hidup mah, jangan pakai ngelamun, banyak ngelamun aja nanti ngelamun, hanya ketawa terus ya. Main di TikTok kayak orang gila. Pakai jilbab juga gede kok apa joget-joget di TikTok. Apaan lo? Pamer, pengen cari kali-kali aja dapet orang kaya. Pengen kenalan ikutin lagi lah. Mana yang juga TikTokan? Mana yang juga TikTokan? Itu TikTokan sedunia nonton ente. Mau yang ditonton sedunia. Masya Allah, mending mukanya cakep ditonton sedunia udah mukanya jelek. Malu-maluin. Di dunia maka gak ada yang cakep kalah sama bidadari, betul nggak? Bidadari mah kentutnya aja bau, kentutnya wangi. Lupa gue dah. Bidadari kentutnya aja wangi. Coba Indonesia ada dia mau, gua paling cakep di kampung ini. Yuk kita lihat. Yang keluar dari kupingnya bau apa wangi. Yang keluar dari matanya disebut tahi mata bau apa wangi. Yang keluar dari hidung yang namanya ingus bau apa wangi. Yang begitu bilang cakep nih.
mau dibohongin ya gimana? Kaulah yang paling cantik di dunia. Andaikan aku memandangmu bagaikan memandang bidadari dari surga. Kayak udah tahu aja loh. Damai, betul gak? Jangan banyak menghayal hidup mah. Betul? Apalagi keluar di pantat. Apalagi yang keluar dari depan, adik makan jengkol. Makan jengkolnya cuma 4 biji. Kencing sekampung ke bawah semua. Bener gak? Abid Ahmad lama amat ya gue ya. Jadi damai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhaikum wattaqullah. Udah segitu aja dah. Gitu aja, capek. Apa? Ya. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwatin, sesungguhnya orang yang beriman semuanya saudara. Orang Arab beriman saudara, orang Amerika beriman saudara, orang Cina beriman, apalagi orang Indonesia, Masya Allah, Sunda, Jawa, Madura, Batak, waduh, sampai Irian itu saudara sebangsa dan setanah air juga ada yang saudara seiman. Fa asluhu baina akhwaikum, damaikanlah di antara persaudaraan kalian. Allah nyuruh hai orang yang beriman, suruh damai dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah kita hidup pengen damai, bagaimana syaratnya Pak Habib? Syaratnya cuma satu. Mau kasih tahu? Mau dikasih tahu? Syarat hidup damai cuma satu. Apa coba? Satu. Woi, ada yang tahu? Ada yang tahu? Mau dikasih tahu? Mau doang apa mau banget? Banget. Syaratnya kalau kita ingin hidup damai adalah satu, yaitu love. Cinta. Cuma itu. Pokoknya kalau kita semua saling mencinta, damai hidup. Tapi kalau saling membenci, damai enggak? Damai enggak? Perdamaian. Terusin apa? Perdamaian. Terus? Damai. Makin ramai. Bingung. Akhirnya tuh, kan lagu aja gitu. Kenapa ada perang? Karena nggak ada cinta, betul nggak? Coba kalau orang yang dicintai sama kita perangin, marah nggak orang lain? Katanya lu demen sama dia, katanya lu cinta, tapi lu perangin dia, lu bego, kan gitu nama kita, betul nggak? Betul nggak? Jadi kalau hidup pengen damai, rumah tangga pengen damai, cinta. Negara pengen damai, no modalnya cinta. Betul nggak? Sesama saudara pengen damai, modalnya ibadah, agak dipaksa, modalnya cinta. Betul. Malam minggu kita janjian sama pacar kita, dengerin no. Kamu tuh gaji sama pacar kamu. Kakak, nanti malam minggu datang janjian. Malam minggu hujan gede. Mati lampu, jalan becek.
sepatu habis pada acak-acakan becek. Kata emaknya ngomong, tol lu mana? Merancong mah. Hujan tol, cinta mah cinta. Betul nggak? Hujan dikerjain juga. Ntar sakit nggak apa-apa, bagian mah sakit juga. Yang penting saya cinta. Cinta mah kalau bisa dipaksa, betul. Semuanya dikerjain ikhlas, namanya juga cinta. Makanya kalau pengen damai cinta, itu modalnya. Betul nggak? Betul nggak? Ya itu ibu punya anak sampai ngebrojol, ada yang 5, ada 4, ada 3. Emang diapain tuh sama lakinya? Coba pengen tahu tuh kalau lakinya kagak demen banget itu sama perempuan, perempuannya kagak demen sama lakinya. Emang mau dia bikin anak? Kagak. Betul nggak? Siapa dia, siapa gua? Ujung-ujungnya mau buka baju gua. Betul nggak? Betul nggak? Jangan begitu habis nikah malamnya dibukain baju itu pun diem aja. Alasannya apa? Lu kenapa diem aja? Karena gue cinta bang sama lu bang. Cinta. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa hari ini kita memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad SAW? Dasarnya cinta. Mau orang bilang bid'ah kek, mau orang bilang kuropat kek, mau bilang orang dosa kek, ungkapan cinta sama Nabi gue pokoknya udah modalnya gue cinta udah dulu. Betul nggak? Gue cinta sama Nabi, makanya lu mau ngomong apa juga gue mau bikin buludan aja, gue mencinta banget sama Nabi gitu. Makanya kalau orang kerja cinta selesai dah. Orang mau ngomong Nabi gak tahu kalau berani, gue tonjok lu ngomong gue cinta sama dia. Sedangkan Nabi Muhammad ini bucin, bu, dengerin, Nabi Muhammad ini bucin. Orang yang butuh cinta, karena Nabi Muhammad sudah mencintai kita, maka Nabi Muhammad yang sudah mencintai kita harus berbalas cintanya kita kepada Nabi kita Muhammad. Kalau kita berbalas cinta kepada Nabi Muhammad, maka ketemu sama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Makanya syaratnya cuma satu, yaitu cinta. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu kata Nabi. Siapa yang mencintai aku akan bersama-sama aku di surga. Amin ya Rabbal. Sholat dikerjain, puasa dikerjain, zakat dikerjain, haji dikerjain, tapi hatinya tidak cinta kepada Nabi, gak bakal ketemu Nabi di surga. Betul? Betul? Hah? Ya. Halo? Halo? Jadi paham dong? Jadi biar jidatnya hitam nih, tiap malam nih sujud, bahkan ada gitu-gitu itu sujudnya supaya hitam jidatnya. Kan sekarang makan di masjid kan sajadah hitam, kayak gitu tajam, supaya kelihatan itu. Sampai nama dia pakai ini, pakai apa? Pakai balsem, galiga, panas supaya hitam. Ahli sujud, tapi ada begitu dia ahli sujud, ada orang yang murid, apa itu kerjaan? Muludan, bid'ah, muludan. Ini orang yang jidatnya hitam, ahli neraka. Pak, woi, kaget. Biar jidatnya hitam, tiap malam tamat Al-Quran, satu Quran semalam, tapi dia mengatakan muludan bid'ah, neraka. Tempat pulangnya dia di akhirat. Berarti dia tidak cinta kepada Nabi kita Muhammad. Ayo, modalnya cinta loh. Damai loh sama cinta. Damai sama cinta. Betul. Betul. Nih, ibu-ibu datang kemari. Ada yang dipaksa nggak? Ada yang dipaksa nggak datang kemari, Bu? Senang. Mau dapetin kemuliaan apa mau dapetin ceramah? Mau dapetin kemuliaan apa dengerin ceramah? Ini kebahagiaan. Emang ada kesulitan. Ini artinya kita senang, semuanya senang. Begitu ada ini, oh di Ustaz
Kalau ini ada mudah, kita pada datang berduyun-duyun kemari. Gak ada yang maksa kok. Hatinya ikhlas banget, betul? Kenapa? Karena ada jin. Makanya kalau dia ngatain orang yang lagi saling cinta, marah dong, betul nggak? Betul nggak? Makanya jangan kita selingkuhin Nabi Muhammad. Halo, halo. Jangan kita selingkuhin Nabi Muhammad. Pacar kita aja kita selingkuh marah, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Apa? Apa? Cinta. Dari tadi gue ngomong cinta, dibilang apa? Cinta, lupa lagi. Betul? Betul? Saya pun datang kemari karena cinta. Ya, bohong saya bisa datang kemari. Badan saya agak sedikit meriang. Seminggu lagi saya mulut, duit belum banyak yang datang. Kalau dipikir saya pusing, tapi karena saya cinta sama Nabi, saya datang kemari. Nah, kira-kira nih bapak-bapak, ibu-ibu cinta nggak sama saya? Iya. Ayo, ayo, bapak-bapak cinta nggak sama saya? Benar? Jawabnya payah. Bapak-bapak cinta nggak sama saya? I love you. Ibu-ibu cinta nggak sama saya, Bu? Yang perawan cinta sama saya? I love you. Jawab dong sayang. I love you itu gitu. Enggak, saya mau jawab gitu dan nggak mau. Jangan khawatir. Aku boleh dicintai oleh siapapun, tapi aku tidak ada yang memiliki. Kau tidak boleh memilikiku kalau kau tidak sayang kepadaku. Salah lagi aja. Udahlah, udahlah ya. Udah ya. Udah itulah. Jomblo. Jomblo. Baru nikah lo, tapi jadi amat. Ya, Neng. Kalau udah ada yang kerja mau melamar kita, biar gajinya kecil, terima aja dulu ya. Terima ya. Daripada jomblo lu. Mendingan udah nikah dah. Betul ya? Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya robbal. Uridu ila islam ataqatu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sautin dong tangan saya, mana dong? Mana dong? Iya. Cinta, damai, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
Ahlan wa sahlan, kita ucapkan selamat datang kepada Habib Muhammad bin Hasan bin Tahir. Ya, ini orangnya, ini sama juga anak saya, sering ketemu di mana-mana. Cuman beliau belum datang ke rumah saya. Insya Allah nanti barangkali dia belum ada ini, belum ada waktu, belum ada waktu gitu. Tapi nggak apa-apa, ketemu di mana-mana juga kita udah senang ya. Baik, untuk mempersingkat waktu karena udah 9:30 waktu kita di Hutan Jati, maka kita persilahkan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Hasan bin Tahir. Al-Waktu tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad al-khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan ke hadratullah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan ke hadirat junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat hingga umatnya, walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah jamarat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus salam hormat dan ta'zim kami haturkan dan kita sampaikan kepada guru kita, orang tua kita bersama, Ad-Da'ilallah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Attas. Kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat wal afiat, diberikan keberkahan di dalam umurnya, diberikan keistiqamahan di dalam membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Habib Muhammad ini saya kenal beliau dari saya baru pulang 2009 dari Hadramut. Pertama ketemu beliau ini di Tangerang sana. Jauh. Udah cerita dakwah. Wah, saya tuh masih baru-baru kagum. Wah, ini Habib sosok yang saya demen nih. Ya, orang yang memiliki pemikiran dan wawasan yang luas. Ya, sebagaimana guru-guru kami Al-Habib Abu Bakar Al-Adni yang memiliki pemikiran yang luar biasa di dalam dakwah. Dan sepak terjang dakwahnya juga begitu hebat hadirin. Sehingga kita termotivasi dengan ucapan-ucapan beliau dahulu kala dan beberapa kali ketemu juga di majlis-majlis, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Al-Fakir kesampaian lagi ketemu dengan beliau. Insya Allah kita kecipratan berkah beliau, kita mendapatkan ilmu yang manfaat dari beliau. Dan insya Allah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi murid setia beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal hadirin rahimakumullah. Kalau melihat beliau enggak geser dari datuk beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini jamaah di sini adalah Jam'iyah Majelis Ratib Al-Attasiyah, betul? Artinya baca Ratib Al-Attas, betul?
Itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kalau kita lihat sama sepak terjang dakwahnya beliau luar biasa hadirin. Kemana-mana beliau telusuri dakwah, nggak pandang bulu, nggak pandang jauh, dekat beliau sampai menyampaikan daripada i'la kalimatillah dan risalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini hadirin, maaf ya, saya nggak berani, kalau di dalam riwayat itu kuffa basaruh, ya matanya nggak melihat. Kalau orang dulu bilang kuffa basaruh, mereka takut mengatakan ulama itu buta, nggak berani mereka, maaf. Tapi mereka bilang mereka nggak melihat. Akan tetapi walaupun mata zahir mereka tidak melihat, mata batin mereka lebih tajam daripada mata penglihatan beliau. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas juga punya murid. Siapa? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Riwayatnya sama. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad umur 4 tahun matanya juga nggak lihat karena penyakit cacar. Tapi yang luar biasanya, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad umur 7 tahun udah menghafal Al-Quran 30 juzuk. Anak kita ada nggak yang kayak begitu Pak? Ada apa enggak? 7 tahun udah hafal Al-Quran. Setelah itu dicetak benar-benar Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di tangan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sehingga di dalam manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu beliau nggak mengeluarkan karangan atau karya buku, melainkan karya ulama yang beliau cetak. Di antaranya generasinya adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita nggak kenal, siapa nggak kenal Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Bukunya di mana-mana, Nasaih Diniyah, Risalah Al-Muawanah, Da'watut Tammah dan yang lainnya. Dari mana hasil ilmu beliau? Bersumber daripada gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan dua-duanya Habib ini hadirin rahimakumullah memiliki karangan ratib. Yang satu namanya Ratibul Haddad, yang satu namanya Ratibul Attas. Ini ratib yang kita baca hadirin luar biasa. Belum lama saya membaca sebuah kutub, kitab kecil yang bernama Al-Hisnul Waqi, benteng penjagaan, yang menjelaskan daripada riwayat-riwayat hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang doa-doa untuk membentengi diri kita. Pas saya baca hadirin yang luar biasa menariknya, saya nggak tahu pertama ini buku, katanya buku karangan orang sebelah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Saya polos saja saya baca nggak taunya punya rombongan celana cingkrang. Ini dari Saudi nggak taunya ini buku. Tapi menarik, buku tersebut menuliskan riwayat-riwayat doa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membentengi diri kita. Mau keluar rumah bacanya ini, mau tidur bacanya itu, mau jalan, mau masuk, walhasil bacaan doa. Dan seluruhnya itu ada di dalam Ratib Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya bilang ini sih setiap hari kita bacanya. Kalau orang sebelah bacanya sesekali, ini udah ada di mulut kita setiap hari. Siapa nggak baca setiap malam Ratib Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Siapa nggak baca Ratib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Itu dikatakan barang siapa yang membaca Ratib Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas di rumahnya, itu 40 rumah kanan kiri depan belakang diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau saya boleh cerita, dulu zaman saya masih kecil Pak Bu, kebenaran kita punya keluarga dari sebelah Umi Al-Atta semua. Jadi kita nggak meleset juga, baca maghrib itu ratibnya Al-Attas. Itu pernah saya lagi jemput saya punya ayah ke airport sore, maghrib belangir udah di depan jalan rumah. Ini adik saya nih Al-Habib Abdullah nih jalan keluar sama temannya. Tiba-tiba tetangga pada ngabarin rumah kebakaran. Ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak taunya yang kebakaran rumah samping saya doang. Yang luar biasanya lagi apa? Pas kita buka pintu rumah kita utuh. Dan pintu itu susah dibuka, ternyata di belakang pintu ada bangku-bangku yang menghalangi kita untuk membuka pintu. Siapa yang masuk dari rumah itu? Untuk nyusun bangku kita agar orang nggak masuk. Dan dikatakan oleh masyarakat sekitar, itu katanya di saat api lagi
berkobar, itu katanya rumah kita nggak dimakan sama api, muter aja itu api. Tambahan hujan deras turun, ya air membendung dan bisa dipakai air yang ada di salokan itu untuk menyirami daripada rumah yang terbakar. Tapi yang menariknya kata ini rumah nggak kena api katanya. Kata jidah saya dulu Al-Habib Fatimah Al-Atas, itu berkat kita baca Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Karena ada penjagaan khusus di saat kita membaca daripada Hizbur Ratib Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Atas, itu ada penjagaan. Salaf kita, orang ulama-ulama kita seperti mereka itu enggak diam. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan apa? Man arafna ma sayyabna wa in sayyabna. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nih, orang salaf kalau ngomong setianya mereka kepada umatnya, kepada kita hadirin, barang siapa yang pernah mengenal kami katanya, maka kami nggak bakal kecewakan walaupun setelahnya mereka kecewakan kita. Luar biasa ini bacaannya, omongan hadirin. Paham ini maksud? Paham nggak? Kata beliau, andai kata kita nih kenal amal ratibnya, amal bukunya, amal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebentar aja, kita cintanya sekali aja, habis itu nggak cinta lagi karena kita maksiat atau kita jauh dari jalannya mereka. Tapi sempat kenal, sempat baca, sempat tahu. Beliau katakan kita nggak bakal kecewain dia, tetap kita bakal diselamatin oleh mereka. Walaupun dia ngecewain kita dengan caranya, dengan jalannya, dengan jauhnya dia dari kita. Tuh para salaf kita nggak pernah melupakan kita walaupun kita melupakan mereka hadirin. Dan yang luar biasanya lagi apa? Itu Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas pernah datang salah seorang ke rumahnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini murid kentalnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Sampai datang ini orang, Habib doain saya punya keluarga nih, entah anaknya atau istrinya begitu. Doain Habib, kenapa? Sakit dia katanya. Sakit nggak baik-baik katanya. Kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, kata Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, Iqra'u Ratib Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Baca yang namanya Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas atau Ratib Al-Atas yang biasa kita baca. Kenapa? Fa innahu yutilul umur. Karena dengan bacaan tersebut katanya, itu membuat umur kita berkah, umur kita panjang, umur kita berkah. Tahu berkah umur? Beb, umur itu kan nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin, betul. Tapi umur kalau berkah itu luar biasa hadirin. Ada orang umurnya 60 tahun tapi nggak pernah kenal tentang majlis ilmu. Ada orang baru umurnya 20 tahun, wah udah tenggelam dengan majlis ilmu, udah kenal habaib, udah kenal zuriat Nabi Muhammad SAW. Tenggelam mereka dengan kecintaan dengan Nabi Muhammad SAW. Ada juga orang umurnya 60 tahun nggak kenal Rasulullah SAW. Nah, ini keberkahan kata Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Apa itu berkah? Arti berkah hadirin, duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu berkah. Artinya apa? Di saat kita memiliki umur, kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya berkah. Oleh karenanya kita jangan bergeser dari jalurnya guru-guru kita nih yang udah ngajarin kita tentang ratib, ngajarin kita tentang maulid, mengenalkan kita sosok baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang istimewa, hal yang kita nggak bisa dapatkan di luaran sana. Berapa banyak orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang lalai di dalam syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebar kepada para sahabat, lalu kepada tabi'in, lalu seterusnya sampai ke zaman para ulama-ulama dan sampai ke guru-guru kita yang membawa daripada tongkat estafet dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita beruntung. Dan Habib Muhammad barusan bilang, Habib, ini dulu majlis kita penuh, ya tapi karena kegiatan orang juga corona,
mungkin begitu, yang kerja, yang kawin. Tapi segini Anda bilang ini banyak Habib, Anda bilang. Kalau dulu penuh, ini segini nggak penuh. Menurut saya penuh ini. Ya, bagaimana penuhnya dulu? Ya artinya hadirin rahimakumullah, ini adalah hal yang membuat kita beruntung. Siapa yang membuat kita bisa duduk di tempat ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang membuat kita bisa mengingat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang sangat indah. Itu Sayyidina Thauban pernah mengeluh kesahkan diri beliau akan kekhawatiran beliau nanti nggak bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita nih pada malam hari ini kita peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak di dalam diri kita, pernah nggak kita khawatir nanti di yaumul qiyamah kita nggak sama guru-guru kita? Pernah nggak ada kekhawatiran itu? Pernah nggak kita khawatir nanti di yaumul qiyamah kita nggak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada nggak kekhawatiran tersebut? Kita pengen kekhawatiran tersebut ada di dalam diri kita ibadah. Itu Sayyidina Thauban waktu bengong, dia lagi bengong, terlintas di dalam benak pikiran beliau, ini hari dan kemarin-kemarin saya setiap waktu duduknya saya dengan Nabi Muhammad SAW. Saya khawatir nanti di yaumul qiyamah apabila Allah Subhanahu wa taala menentukan saya menjadi orang yang masuk ke dalam surga dan di situ nggak ada Nabi Muhammad SAW, ini yang saya khawatirkan. Tapi kalau saya disiksa, mungkin saya sibuk dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya khawatirkan kalau saya nggak disiksa masuk ke dalam surga, tapi derajat surga yang saya masuki bukan derajat yang di situ ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadirin, pemikiran itu membuat beliau sumpah sampai nggak nafsu makan, nggak bisa tidur, nggak nafsu makan, nggak bisa tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Badan beliau menguning, sakit. 1, 2, 3 hari Nabi Muhammad nggak lihat Sayyidina Thauban. Rasulullah SAW tanya, ini tipikal Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada temannya di majlis dicariin, si fulan kemana nggak hadir. Ya, kita begitu nggak? Kalau ada teman kita nggak hadir majlis, kita cariin apa enggak? Mestinya kita cari. Kita dengar dia sakit, kita jenguk hadirin. Itu Nabi Muhammad pas dengar kabar, ya Rasulullah Thauban sakit katanya. Langsung dia masuk ke rumahnya, minta yang bisa diteng-teng, minta bekal yang bisa dibawa ke rumahnya Sayyidina Thauban oleh istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Akhirnya Nabi Muhammad bergegas keluar dari rumahnya bawa barang yang bisa dibawa, datang ke rumahnya Sayyidina Thauban. Nih kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad Pak Bu. Rasulullah kalau dengar ada orang sakit langsung dijenguk. Kalau kita teman kita sakit kita jenguk apa enggak? Ya, kita jenguk apa kita syukurin? Syukurin, kuala temanku tadi jalan nggak bareng-bareng sih. Akhirnya hadirin dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW bersama sebagian para sahabat. Dan Rasulullah bawa makanan. Ya, sampai di sana Sayyidina Thauban diajak ngomong. Sayyidina Thauban udah bengong-bengong aja. Ya, khawatir nanti nggak bersama Rasulullah SAW. Akhirnya ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, "Malak ya Thauban? Thauban, ada apa engkau? Gerangan apa yang membuat engkau nggak hadir bersama kita di dalam sholatul jamaah, di dalam perkumpulan majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir?" Akhirnya beliau bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, mengeluh kesahkan kekhawatiran diri dan hati beliau agar nanti bisa bersama Rasulullah SAW di yaumil qiyamah, agar bisa bersama Nabi Muhammad SAW di surga Firdausil A'la. Akhirnya setelah mendengar keluh kesahnya Sayyidina Thauban, Nabi Muhammad pun gak bisa jawab hadirin. Karena Sayyidina Muhammad SAW bukan kayak orang-orang yang lagi mau nyalonin nih, ngumbar janji. Nabi Muhammad SAW ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Ya, nggak mau keluar dari mulutnya melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk Sayyidina Thauban, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembiranya? Kata Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi Muhammad SAW, "May yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Mendengar ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada para sahabat, dan yang membuat hati bergembira bukan hanya hatinya Sayyidina Thauban saja, melainkan hatinya para sahabat yang lain yang datang bersama Nabi Muhammad SAW pada saat itu ikut bergembira dengan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka sampaikan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Allah, demi Allah katanya, kami nggak pernah mendengar kabar gembira yang lebih menggembirakan dari kabar ini katanya. Kami nggak pernah mendengar kabar gembira yang lebih menggembirakan dari kabar ini. Kabar apa? Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mau dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Syaratnya cuma 2, hadirin ternyata. Apa syaratnya, Bu? Mayyuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, faulaika, yang taat tersebut, ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan nikmat dari Allah? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh yang nanti mereka akan berkumpul bersama. Apabila kita berada di dalam kategori taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah SAW, maka kita dikumpulkan dengan golongan 4 orang tersebut. Kita bakal bisa berkumpul bersama 4 golongan yang disebutkan oleh Allah lewat lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah mendengar kabar tersebut, hadirin, Sayyidina Thauban gembira, nafsu makannya mulai lagi, tidurnya mulai enak lagi, dan mulai beraktivitas mengikuti daripada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad itu punya sifat, Bu. Sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Setiap orang yang sakit, penjenguknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan untuk orang tersebut. Makanya Sayyidina Thauban waktu dijenguk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung sembuh. Sembuh bukan hanya hati dan pikirannya, bukan hanya kegelisahannya, melainkan kesehatannya pun ikut sembuh. Ya, berkatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya dengan kita, Pak, Bu. Halnya sama kita beda. Kalau Nabi Muhammad jenguk orang sembuh. Kalau kita jenguk orang bikin sakit apa sembuh? Kayak tadi misalkan kita bilang Nabi Muhammad kalau jenguk orang bawa makanan, kita boro-boro bawa makanan yang sakit kita habisin. Betul apa enggak? Wah, ini ente nggak boleh minum ginian, kita minum blok. Neng kadang makanan orang di rumah sakit habis. Ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin, pokoknya orang yang mempunyai komunikasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bakal beruntung. Nih, pada malam hari ini kita berkomunikasi dengan Nabi Muhammad. Kita peringati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilahnya siapa? Nih, beliau Nabi Muhammad bin Abdurrahman Al-Atwas. Dan juga beliau mempunyai wasilah ke datuk beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atwas. Datuknya memiliki wasilah ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata rantai kita pendek, hadirin. Ya, enggak usah khawatir, insya Allah kita bakal di gerbongnya beliau. Yang beliau memiliki gerbong juga Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atwas, dan kepala gerbongnya baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak khawatir kalau kita udah duduk sama orang soleh, para alim ulama, insya Allah ya, walaupun kita di dunia ini hidup kita pas-pasan, amal ibadah kita sedikit, tapi sebagaimana kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullah zalam lakinnana fika amal tuhhir Allah marramah. Artinya ibadah kita yang sedikit dengan ta'alluq kita yang besar kepada orang-orang saleh, ta'alluq kita atau ikatan kita yang besar kepada salihin, kepada para guru-guru kita, insya Allah mereka yang merangkul kita hadirin. Mereka yang akan menggenggam tangan kita, mereka yang akan menarik gerbong kita sampai ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah keadaan para as-salafun salih yang memiliki ikatan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita lihat Al-Habib Abdullah juga nggak ngelupain kita. Insya Allah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Atas nggak lupain kita, bakal bawa kita ke hadratnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Abbas, ke hadratnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita harapkan. Kita hidup di dunia ini hadirin numpang. Jadi kita di dunia hidupnya sementara. Kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, dunia kama hilil magar wa inna mahilil mamar. Dunia kita ini Pak Bu sementara, kita numpang lewat doangan ya, tapi kehidupan kita yang kekal, yang selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita numpang lewat nih di jalanan dunia ini, yuk ya, fa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, kita berpegang teguh dengan apa? Dengan talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan oleh guru-guru kita, dari ketaatan, dari kecintaan, dari sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua talinya Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintai aku, ikuti aku," kata Nabi Muhammad. Apa hasil daripada kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cintanya kepada kita. Hadirin rahimakumullah, cinta kita nggak sebesar cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah cinta kepada kita, maka ini adalah anugerah yang besar, kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad katakan fattabi'uni, ikuti saya. Bagaimana cara kita mau ikuti Nabi Muhammad kalau bukan dari jalur guru-guru kita? Kalau kita nggak ngaji, bisa kita dapat dari mana tuh jalannya Nabi Muhammad SAW? Di pasar ada jalannya Nabi Muhammad, mana ketemu? Di mall ada jalannya Nabi Muhammad, mana kita dapat? Yang ada di situ ghish, ya, kebohongan, penipuan dan yang lain-lain. Kalau kita mau melihat dan mengetahui jalannya Nabi Muhammad SAW, hadirnya kita di tempat-tempat seperti ini, hadirnya kita dengan kita mengkaji daripada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, ini yang kita bisa tempuh daripada jalannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad katakan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kita. Hadirin rahimakumullah, mana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cintanya kepada kita kalau sebelumnya dan terlebih dahulu kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala thayyib la yakbaru illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, bersih, bagus, dan gak akan menerima juga melainkan yang bersih, gak akan menerima melainkan juga yang bagus, gak akan menerima melainkan juga yang indah. Maka dari itu, kalau kita mau mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ikuti jalannya Nabi Muhammad, sehingga hasil daripada cinta yang kita dapati, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ayuhal hadirun rahimakumullah, saya nggak mau berpanjang lebar. Ya, mungkin tadi udah kita dengar daripada untayan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan juga kita mendengar daripada nasihat guru mulia kita Habib Muhammad Al-Attas yang telah memberikan wejangan hari ini dan sebelum-sebelumnya. Tinggal kita mengamalkan daripada ilmu-ilmu tersebut. Agar apa? Agar kita mendapatkan hasil dari buah dari pohon yang telah kita tanam. Dikatakan al-ilmu bila amal kasyajara bila tamar. Ilmu tanpa kita amali, hadirin, bagaikan pohon tanpa ada buahnya, rugi. Ya, kita tanam pohon, kita siram, kita tungguin besarnya, tapi dia nggak ada buahnya, kita rugi. Oleh karena itu, kalau kita mau mendapatkan keberuntungan dari pohon yang kita tanam, setelah kita ambil ilmu tersebut, hendaknya kita amalkan. Ya, sedikit dari apa yang kita dapati, insya Allah dapat menunjukkan kita jalan hidayah menuju baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pada akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah kita bubar dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni daripada dosa-dosa kita, memaafkan daripada kesalahan-kesalahan kita, dan hajat-hajat kita diqadha dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan guru-guru kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan umur yang panjang, diberikan sehat walafiat, agar selalu dan senantiasa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nggak bergeser dari jalur beliau, kita nggak bergeser dari rel beliau, kita nggak bergeser dari jalannya beliau, yang jalan tersebut menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat datu-datu beliau Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al Habib baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna man ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin wa ya aqdaral qadirin. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. يا رب بهم وبآلهم عجل لنا بالنصر وبالفرج، يا رب بهم وبآلهم عجل لنا بالنصر وبالفرج، يا رب بهم وبآلهم عجل لنا بالنصر وبالفرج. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha lina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dulu ya. Selesailah pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang tadi dikaji oleh Habib Muhammad kita bisa menyerapnya dan besok kita bisa mengamalkannya. Amin ya robbal. Mari jangan makan dulu, kita baca doa dulu. Kalau ngaji belum baca doa seperti makan belum kobong. Ya. Udah pada lapar banget romannya kayaknya. Doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa tulisannya Habib Hussein langsung yang diberikan oleh Habib Abdullah ayahnya. Ya, dan kita selalu baca doa ini setiap kita akhir dari majlis ta'lim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna allati yanfa'una Rabbi bakina wa bakiyana wa karabatana nabiyina wa al-kutsi wa zakat. Rabbi afina bikum bima tanzikina Rabbi al-karama wa rizqikula halalan daimah wa illa atka ulama nafza bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana zilana kulla syu'un wa akira bil dhamin kalayun waqti anna rabbana kulla diyun qabla an tatyan al-zumanun waqfir asul anta karaman man satar wa salatullahi ta'ala mustafa manilal aqida'ana wal wabba Kita bilina sisipa wa ala al-kiram syurafa wa ala sahbil masabihil gurar
Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusafi'u biridhak wa la tuwallina waliyan suwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaf wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil